Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info Tiga ID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan 2.7.1, yaitu pelaksanaan UKM pengembangan. Gitu. Sebelumnya kita sudah bahas 2.6. Kali ini kita akan lanjut di 2.7. Sebenarnya tidak ada perbedaan berarti ya antara 2.6 dan 2.7. Dokumen yang diminta itu sebenarnya sama aja kalau teman-teman sudah nonton video sebelumnya. Jadi intinya di 2.6 dan 2.7 itu dokumennya itu sama. Oke. Yang pertama itu sudah pastikan terdapat indikator utama. Ini yang pertama, indikator utama UKM-nya UKM SN pengembangan ya. Jadi pastikan setiap UKM pengembangan itu punya indikator kinerja. Itu aja sih. Oke, yang kedua, pastikan setiap indikator kinerja tersebut memiliki RUK dan memiliki RPK. Gitu. Yang ketiga, pastikan setiap indikator kinerja tersebut punya KAK, pastikan punya SOP juga, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan dibuat bukti pelaksanaannya. Setiap pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan, dibuat analisa dan evaluasinya. Lalu yang terakhir, tetap buat SOP pencatatan pelaporan dan bukti pelaksanaannya. Intinya itu sama, 2.6, 2.7 itu sama teman-teman. Pastikan setiap pemegang program melaksanakan poin 1 sampai poin 7. Jadi tidak ada perbedaannya antara yang esensial dan pengembangannya. Paling yang membedakan itu adalah di sini nih, teman-teman. Membedakannya adalah di sini adalah di poin A-nya. Poin A-nya adalah di sini. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan UKM pengembangan sesuai dengan hasil analisis permasalahan di wilayah kerja puskesmas gitu. Jadi namanya UKM pengembangan itu adalah tiap daerah bisa berbeda gitu. Di daerah A dan daerah B mungkin jenis-jenis UKM pengembangannya itu berbeda. Kenapa? Karena permasalahannya itu berbeda. Nah, ini yang teman-teman buat, khususnya pada PJ UKM pengembangan, itu silakan dibuat analisisnya. Kenapa sih UKM pengembangan di wilayah kita adalah Kesrat, adalah Kesjaor, adalah UKGM gitu. Misalnya ya, 3 poin itu ya. Silakan dibuat analisis permasalahannya gitu. Biasanya untuk UKM pengembangan ini sudah ditentukan langsung dari Dinas Kesehatan, biasanya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman puskesmas mengalami hal serupa, jadi khusus UKM pengembangannya langsung dari Dinas Kesehatan, maka silahkan teman-teman buat analisisnya seperti itu. Gitu. Jadi, buat aja kolom seperti ini. Oke. Buat aja sebenarnya kayak kolom identifikasi kebutuhan dan harapan sih. Buatnya gini aja analisisnya, nomor. Oke, sumber data. Satu masalah L. Masalahnya apa? Analisisnya lihat. Buat seperti ini aja teman-teman. Jadi misalnya sumber data SMD. Dari SMD itu ternyata masyarakat banyak apa ya, dapat penyehat tradisional yang tidak terdata resmi. Misalnya kayak gini ya. Dari hasil SMD terdapat masalahnya itu adalah terdapat penyehat tradisional yang tidak terdata resmi atau analisis. Ternyata memang belum ada program yang fokus terhadap hal tersebut. Meski ternyata memang di puskesmas tersebut belum ada program yang fokus terhadap hal tersebut. Otomatis hasil RTL-nya adalah mengajukan pembuatan program tes gitu. Oke, hasilnya kayak gini aja teman-teman. Simpelnya tuh kayak gitu. Atau misalnya dari kotak saran ya. Hasil kotak saran tahun sebelumnya ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan dana. Apa ya? Kesehatan kerja
UMKM gitu. Misalnya kayak gini ya. Jadi kotak saran ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan kerja untuk di UMKM gitu. Analisis ternyata ya memang belum ada program yang fokus hal tersebut. Ya udah, RTL-nya mengajukan pembuatan program kesehatan kerja. Gitu. Simpelnya gini aja teman-teman. Dalam menjawab poin A di tempat jenis ini analisis permasalahan. Oke, kalau ini kan R-nya itu adalah SK jenis-jenis layanan ya. Otomatis dokumentasinya itu adalah analisisnya. Jadi jangan sampai kita membuat regulasi tanpa berdasarkan analisis permasalahan. Jangan sampai seperti itu. Makanya sebelum SK-nya ini disahkan, pastikan teman-teman sudah buat dokumen analisis permasalahannya. Biasanya kayak gitu. Oke? Simpel aja. Kalau memang programnya itu dari dinas, ya teman-teman silakan buat aja kata-katanya. Jadi disambung-sambungin aja gitu. Oke, jadi nanti kan sesuai nih. Oh, ternyata dari dinas juga membuat program tersebut gitu. Kenapa? Karena banyak puskesmas yang mengajukan pembuatan program kesrat di wilayahnya. Otomatis dinas akan menerima permohonan tersebut dan dibuatlah program kesrat menjadi program UKM pengembangan di pemerintah daerah A misalnya kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang penting punya data ini. Biasanya datanya nggak banyak karena kan UKM pengembangan itu kan nggak begitu banyak ya, paling ada 2 atau 3 gitu. Minimal biasanya mah 2 sih ya, kesrat dan SDAOR ya. Penting teman-teman di 2.7 khususnya PJ UKM pengembangan membuat poin ini gitu. Nanti di bawah silakan tanda tangan PJ UKM pengembangan dan kepala puskesmas gitu. Nah, ini untuk sumber datanya pastikan itu di bulan sebelumnya. Misalnya teman-teman hari ini akrab atau tahun 2023, otomatis ini adalah hasil SMD 2021, hasil kotak saran 2021 gitu. Dimana ini diajukan di 2022 dan disahkan di 2023. Oke, pokoknya ini ngikutin 2.1.1 identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dan siklus perencanaan tingkat puskesmas. Pokoknya sama. Bagus lagi, ini tidak hanya dibuat khusus UKM pengembangan, tapi juga UKM esensial juga gitu. Bagus lagi ya, dan lebih komprehensif lagi. Cuma kalau dibuat khusus UKM pengembangan itu juga jauh lebih bagus. Kenapa? Karena itu dapat menjawab secara spesifik poin A ini. Gitu. Oke, lanjut. Ini tercapai indikator kinerja, silakan dibuat tadi formulirnya. Yang C, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM. Jelas ya? Yang D, dilakukan pemantauan secara periodik. Oke, sama lah ini ya. Dan E, disusun RTL sama F itu adalah penjatuhan pelaporan. Nggak beda jauh teman-teman, pastikan di 2.6, 2.7, poin 1 sampai 7 ini dilaksanakan secara kontinu. Karena ketika nanti akhir di survei, 2.6 dan di 2.7 itu, setiap pemegang program akan dipanggil menghadap surveyor masing-masing. Jadi program sendiri, bahkan program-program pecahan P2P itu pun dipanggil masing-masing. Surveyor sendiri, imunisasi sendiri, terus juga DD sendiri, Pusta sendiri, gitu. Setiap pemegang misalnya sudah dibekali poin 1 sampai poin 7, insya Allah aman, insya Allah lulus dan insya Allah bisa paripurna. Oke, mungkin dari saya sekian, gak terlalu lama ya, karena 2.7 sama kayak 2.6, yang penting teman-teman siap mengerjakannya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih atas kesempatannya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.